A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih dapat bersama-sama dipertemukan dalam kajian Syiarul Ilmu Pengetahuan. Jadi dengan tema kajian yang utama. Jadi dalam kajian ini ada baiknya bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai ilmu ini, ada baiknya nanti mengikuti secara sebelumnya tentang ilmu kalam. Jadi karena mempelajari ilmu kalam ini harus diperkuat dengan ilmu akidah, yang mana lebih tepatnya adalah keilmuan tentang ilmu tauhid itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di channel Religion dan Filosofi, tolong di subscribe dan di like channelnya. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi ilmu kalam ini merupakan salah satu kajian dalam bidang keilmuan Islam juga. Jadi hari ini untuk tepatnya sebenarnya sebelum kita mengkaji lebih dalam sebenarnya tentang ilmu kalam itu yang kelas seperti apa sebenarnya ya, ada baiknya kita mengkaji ulang apa sebenarnya untuk para ilmu kalam itu sebenarnya apa. Nah, untuk di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada kedua narasumber, Amin Mohan SAG dan Hari Mufti SAG. Dan untuk pertama kita persilakan kepada Erwin. Pada Erwin persilakan. Sebenarnya ilmu kalam itu apa? Tolong dijelaskan supaya teman-teman bisa tahu. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalam Allah. Yang namanya kalam Allah itu adalah membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang zat atau wujud Allah, serta tentang perbuatan Allah, menggunakan dalil-dalil mati, yaitu dalil Al-Quran, hadis, kemudian menggunakan dalil akli. Dalil akli itu menggunakan akal. Jadi ilmu kalam itu membahas tentang keesaan Allah menggunakan logika, atau bisa juga menggunakan dalil-dalil nas di dalam Al-Quran. Oke, baiklah, kira-kira antara ilmu kalam dan ilmu tauhid itu sama tidak kajiannya? Kajiannya sama, karena dia itu membahas tentang sifat-sifat Allah. Di dalam tauhid kan dipelajari namanya sifat-sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nah, itu sifatnya itu dibahas menggunakan dalil-dalil nas atau dalil akli. Ilmu kalam juga bicarakan itu dengan menggunakan dasar-dasar logika, atau bisa juga disebut menggunakan filosofis. Oke, baik. Saya mau kepada Bang Heri dulu. Bagaimana tanggapan Bang Heri tentang mengenai ilmu kalam dan ilmu tauhid itu? Apakah benar sebenarnya sama atau ada sedikit perbedaan? Ya, kalau secara bahasa dan ilmu kalam itu memiliki perbedaan. Kalau ilmu tauhid itu lebih mengarah kepada
dengan mengesahkan Allah dalam bentuk-bentuk ataupun pasal-pasal seperti di video kemarin itu sudah saya terangkan tentang ilmu tauhid itu. Tapi kalau di dalam ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari, membahas dan mengkaji tentang keesaan Allah dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Jadi ada perbedaan di antara ilmu tauhid dan ilmu kalam. Jadi kalau ilmu tauhid itu lebih kepada pembahasan mengenai esensi dan eksistensi Allah itu berdasarkan sifat-sifatnya, nama-namanya ataupun dalam bentuk ibadah gitu. Sedangkan kalau ilmu kalam itu lebih kepada doktrin-doktrin atau ideologi yang dihasilkan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, seperti pemikir-pemikir Islam yang sesudah Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan lawannya waktu di perang Siffin itu, dia berperang dengan Muawiyah, itu disitulah menghasilkan pemikiran-pemikiran dari para mutakalim. Jadi ada perbedaan itu. Nah, perbedaannya itu ada. Ya, menurut saya begitu. Berarti dalam bidang kajian antara ilmu dari ilmu kalam dan juga satu lagi mengenai ilmu tauhid ada perbedaan, dan itu lebih cenderung pada ilmu kalam itu karena lebih menggunakan dari logika gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya next kepada Erwin kembali. Jadi apakah ada perbedaan di antara ilmu kalam itu dan ilmu teologi Islam? Karena kan sama-sama nih mengkaji tentang ketuhanan juga kan. Ilmu teologi Islam juga di situ dibahas ilmu ketuhanan. Nah, jadi dari kedua antara yang terang dan teologi Islam itu sama atau bagaimana? Karena kan itu juga menjadi hal yang bingung juga. Kalau ilmu kalam dengan teologi Islam itu sama, karena di dalam ilmuwan itu ada namanya ilmu suludin, ilmu fikul akbar, ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu tauhid, itu sama nama lainnya, itu hanya sinonim aja. Karena kan di dalam teologi orang pasti mikirnya teologi umum pasti ke Kristen, jadi diubah namanya menjadi teologi Islam. Dan bahasnya sama aja tentang ketuhanan. Sampai yang menjadi objek kajiannya ya Tuhan, sama bahas tentang Tuhan. Baik, kepada manusia ada yang ingin ditambahkan mengenai ini? Kalau yang kalam dan teologi Islam itu memang sama gitu, yang ada perbedaan. Karena teologi Islam itu dasar dari referensi mereka ya tentang kalam-kalam Allah itu. Jadi kalau ilmu kalam itu teologinya dari Islam gitu lah, jadi dibilang teologi Islam. Sebab kalau dibuat aja teologi itu tidak ada bedanya kan pada teologi yang seperti teologi gereja, kemudian teologi pembebasan, kemudian teologi Cina, itu masing-masing punya teologi setiap agama. Jadi ilmu kalam merupakan teologinya versi Islam, jadi ya sama itu nama lainnya. Tapi mungkin itu lebih penyebutan kepada orang-orang baru mungkin yang meneliti tentang studi Islam itu ya? Iya, para orientalis melihat Islam itu, mengenal Islam itu pembahasannya itu ya dari ilmu kalam gitu kan. Kemudian kalau orang Arab ketika dikaji oleh orang Muslim, mereka tidak sebut itu para teolog Muslim, karena mereka sebut itu occidentalis. Jadi ya terdapat perbedaan aja dari segi term dan juga istilah. Baik. Oke, untuk mengenai kalam ini ada lagi satu lagi yang ingin saya tanyakan. Bagaimana dengan filsafat Islam? Jadi antara ilmu kalam dan filsafat Islam ini kan sama-sama menggunakan dari logika kan? Di sini ada yang berbeda keduanya juga atau bagaimana? Kalau ilmu kalam itu dan filsafat Islam itu memiliki perbedaan. Sebab para filosof seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Imam Ghazali itu mereka tidak hanya bergerak pada pembahasan-pembahasan yang teosentris, melainkan juga mereka bergerak pada pembahasan-pembahasan atau pengkajian serta riset yang berkaitan dengan
sana gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali itu lebih kepada pengobatan jiwa, itu lebih kepada hal-hal yang dibilang pengkajian itu tidak ada teosentris, melainkan teosentris, antropocentris gitu. Kemanusiaan juga ada gitu. Jadi kalau ilmu kalam itu hanya pembahasan tentang ya bagaimana seseorang itu dapat sampai ke teos dari atas trophy yang disebut eskatologi dari orang-orang muslim itu surga dan neraka gitu. Bagaimana impian mereka gitu kan. Kalau para mutakalim itu memikirkan tentang kalau dia melakukan ini itu bagaimana ke surga dan neraka, dan yang besar dia masih ada penangguhan atau tidak. Jadi mereka debat di situ. Sedangkan para filosof itu mereka berdebat hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan juga ada, kemudian tentang sains, tentang konsep kedokteran. Mereka bergerak di segala hal yang menurut mereka itu bermanfaat bagi manusia, dan mereka menggunakan nalar yang sangat logis atau nalar dibilang rasional yang mereka sangat kental, rasionalisme mereka sangat kental, sehingga mereka mampu menjelaskan atau menginterpretasikan ayat Al-Quran atau ayat Taurat itu untuk mempermudah setiap orang yang membaca ayat Al-Quran, misalnya tentang penciptaan alam semesta. Apakah alam semesta itu tercipta begitu saja, tidak ada proses? Itu dipermudah oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dan tidak dibahas. Jadi ya kalau tentang itu dan filsafat Islam terdapat perbedaan dari segi objek kajian itu saja. Pada akhirnya ada yang ditambahkan? Saya menambahkan sebenarnya yang dibilang saudara dari hari itu benar, karena dia di dalam lingkaran itu kan hanya membahas tentang teosentris, sementara di filsafat Islam itu ada dia membahas tentang umat atau kajiannya manusia dengan alam semesta. Yang saya tambahkan itu sebenarnya ilmu kalam ini dia hanya membahas tentang penggunaan dalil-dalil akli, kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Tapi kalau filsafat Islam ini dia hanya memakai pure akal doang. Jadi dia nggak ada dimasukkan itu nas-nas Al-Quran itu tidak dimasukkan. Yang dari dimasukkan itu berdasarkan filsafat atau dia menggunakan metode filsafat. Itu kan metode filsafat ada banyak itu. Nah, jadi menggunakan tokoh-tokoh dari Yunani itu dipindahkan atau dialog pemikirannya, kemudian ditransformatif ke objek kajian Islam, atau bisa dibilang mereka menggunakan pokok pikirannya misalnya Aristoteles di dalam teori emanasi seperti Al-Farabi itu dia akan mengambil teori emanasi itu terinspirasi dari metodenya si Aristoteles itu. Jadi itu yang saya katakan. Jadi ilmu kalam ini sebenarnya kan seperti yang kita kenal itu baru ada itu sesudah para sahabat kan. Jadi sebenarnya ilmu ini itu sengaja tercipta gitu, atau sebenarnya ada ketidaksengajaan di sana tentang lahirnya ilmu ini gitu, sampai kemudian menjadi kajian ilmu yang khusus gitu kan dari ilmu tauhid. Kalau dulu kan itu misalnya dia sama kan, disebut ilmu kalam berarti dia ilmu usul, berarti dia juga ilmu tauhid kan. Kemudian pada abad selanjutnya itu menjadi klasifikasinya berbeda. Jadi antara ilmu ini sebenarnya waktu itu bagaimana sejarahnya? Kalau sejarah dari ilmu kalam itu berawal dari suatu perang yang disebut perang sifil itu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika peperangan itu kelompok dari Muawiyah bin Abi Sufyan dalam keadaan yang terdesak pada saat itu. Kemudian mereka mengacungkan musuh mereka, jaket mereka musuh itu sebagai tanda arbitrase gitu. Maksudnya tanda mereka menyerah gitu kan.
Kalau kita kenal kan bendera putih kan, kalau mereka pada zamannya perang, kalau kalah angkat mushaf gitu. Jadi ketika mau angkat mushaf, disitulah ditawarkan kepada mereka itu arbitrase gitu. Jadi ketika proses arbitrase itu, Ali bin Abi Thalib mengajukan Abu Hasan al-Asy'ari, itu ya. Dia mengajukan Abu Hasan al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan mengajukan Amr bin As, itu gubernur Mesir itu yang punya siasat licik, siasatnya sangat licik gitu, kalau dalam berpolitik. Jadi mereka masing-masing mengajukan orang itu untuk hadir di arbitrase itu. Jadi ketika menunggu dipanggil dari antara keduanya, mereka sudah atur rencana siasat untuk Muawiyah dan Amr bin As. Jadi ketika mereka mengatur itu, ketika dipanggil lebih dahulu Amr bin As mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari gitu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dipersilahkan naik karena lebih tua. Jadi begitu dia naik ke atas, dia berbicara kan. Saya mengatakan Ali bin Abi Thalib untuk menunda jabatannya sebagai khalifah, gitu dibilangnya gitu kan. Kemudian itu setelah dia turun dari podium itu, naiklah si Amr bin As mengatakan bahwasanya dengar apa yang dikatakan dia tadi. Ali bin Abi Thalib menunda dia sebagai khalifah. Maka dengan itu kami bayar Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Di situ terpercaya bahwa Ali bin Abi Thalib itu yang melatar belakangi sejarah ilmu kalam gitu. Kelompok yang menolak terhadap keputusan dari Ali bin Abi Thalib disebut kelompok Syiah. Kelompok yang kontra terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib disebut Khawarij. Jadi di situ yang melatar belakangi sejarah dari ilmu kalam gitu. Ini kajian sangat menarik. Untuk selanjutnya kita akan membahas di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.